Shalom umat Tuhan, selamat berjumpa lagi di hari ini, hari yang dikaruniai oleh Tuhan. Dan mari kita percaya bahwa setiap-tiap hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah hari yang baik, di mana kita harus mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat dan yang terlebih untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai kepada perenungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 22 sampai 24. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ketiga pasal ini begitu banyak hal yang dibicarakan atau disampaikan kepada Musa sebagai peringatan bagi bangsa Israel, dan saya percaya kalau kita simak dengan baik, ini juga dapat membawa berkat bagi kita. Dan di pasal 22, sebelum kita akan sampai ke berbagai peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel, di situ Musa menjelaskan tentang tolong menolong, dan saya sangat tersentuh dengan hal itu, saudara. Dan dikatakan ada satu frase yang saya senang di situ. Ayat 1 saya bacakan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan selanjutnya ada berbagai hal, bukan cuma binatang atau ternak dan sebagainya, tetapi dalam segala hal kalau engkau menemukan sesuatu dan punya saudara, berusahalah untuk menolong, mengembalikan. Dan ada frase di situ yang saya bilang, dan ini bisa kita terapkan dan harus kita terapkan bukan cuma pada saat kita menemukan sesuatu yang hilang dari saudara kita, tetapi kita juga bisa menerapkan dalam segala peraturan, dalam segala perintah Tuhan, dalam segala hal yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, yaitu janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Mari kita jangan pura-pura tidak tahu. Mari kita lebih lagi belajar firman Tuhan dan selalu mengingatnya dan selalu melaksanakannya. Haleluya, amin, saudara. Dan kita masuk kepada peraturan-peraturan yang dikatakan di dalam firman Tuhan di pasal 22 sampai 24 ini. Ada banyak hal kita mendapati di sana, ya. Mulai pasal 23 ada peraturan terhadap orang yang masuk bergabung menjadi jemaah atau tidak, berbicara juga ketahiran, lalu berbicara soal budak, lalu kemudian bagaimana sesama orang percaya dalam hal memungut bunga, bicara juga soal nasar, dan kemudian berbicara juga soal, kalau saya mau kasih nama itu, yaitu babungkus. Karena berbicara kalau kita memasuki kebun anggur orang dan sebagainya, kebun-kebun yang lain, kita boleh makan. Dikatakan apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, ayat 24 ya, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puasnya, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Itu berarti tidak boleh babungkus. Makan boleh, babungkus enggak. Kenapa menggelitik saya? Karena saya tahu babungkus itu bukan cuma monopoli satu daerah, tapi kayaknya sudah mewabah di seluruh Indonesia, ya. Dan kita juga harus mungkin baik untuk mengikuti saran Tuhan di sini. Dan di situ juga dibilang kalau kita masuk ke ladang gandum, lewatin ladang gandum, kita boleh petik pakai tangan, tetapi nggak boleh pakai sabit. Itu mah saruk, ya. Itu sudah serakah namanya. Jadi itu aturan-aturan yang sangat-sangat detail yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Lalu di pasal 24 berbicara soal bagaimana melindungi sesama, bagaimana harus saling menolong satu dengan yang lain. Dan kita melihat peraturan-peraturan itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ada yang memang ada progresif ke depan, saudara, ada yang berbentuk dogma juga, tetapi peraturan lebih banyak berbicara soal etika, tapi etika yang punya arti untuk rohani. Dan etika itu berbicara soal kepantasan, soal kesopanan, sesuai dengan waktu dan tempat yang bersangkutan. Dan dari masa ke masa atau dari satu tempat ke tempat lain bisa saja mengalami perubahan. Tetapi berbicara soal implikasi rohani dari apa yang disampaikan oleh Tuhan, kita juga bisa tangkap. Dan ada juga beberapa hal di situ biasanya berbicara progresif, sampai ke depan ada perkembangan yang lebih dijelaskan oleh Tuhan, terlebih di dalam perjanjian baru. Dan termasuk contoh seperti, ya saudara, di pasal 22 memulai dari peraturan rumah tangga, peraturan pernikahan, peraturan tentang perkawinan, itu dimulai dari ayat yang kelima pasal 22.
Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan ini bukan hanya berbicara soal pakaian, tapi ada yang lebih dalam lagi dari soal pakaian. Soalnya kalau kita berbicara soal pakaian, kita akan menempati semua manusia di zaman now sekarang ini banyak yang berbuat dosa. Dan bahkan hamba-hamba Tuhan memakai pakaian seperti laki-laki yang kita dulunya mengatakan bahwa pakaian celana dengan atasannya kemeja dan sebagainya itu pakaian lelaki, dan wanita adalah gaun. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat sama semua ya, ada pakai celana panjang dan segala macam ya. Dan itu sebenarnya bukan berarti itu Tuhan salah dan sekarang ini kita jadi berdosa semuanya. Tetapi peraturan Tuhan itu memiliki arti karena berlaku pada masa itu ya, dengan tata kesopanan saat itu dan waktu itu dan tempat itu. Dan kita berbicara Tuhan sebenarnya mengatakan ini dengan arti yang lebih dalam lagi, yaitu perempuan itu tidak boleh jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Nah, zaman now kita bisa mengerti sekarang ini ya, saudara. Dan ini tidak lain dan tidak bukan berbicara soal orientasi seksual. Yang kita lihat ini dikaitkan tentang pernikahan, dan kita tahu bahwa orientasi seksual yang ada sekarang ini, yang kita tahu sangat berlawanan dengan firman Tuhan, itu sudah mulai terjadi dari manusia awal. Kita juga dapat melihat di sini dengan begini, kita lihat bahwa iblis memang sudah tahu betul kelemahan-kelemahan manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu di mana, yaitu soal kedagingan. Dan iblis pakai sedemikian rupa dengan kemasan-kemasan yang berubah-ubah, tetapi cara yang sama dan tujuan yang sama untuk menghancurkan manusia agar manusia tidak melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan kepada manusia. Dan salah satu contoh aja Sodom dan Gomora, berbicara jelas soal laki-laki dan laki-laki ya, saudara. Dan kita lihat juga sikap atau cara berpikir dari anak-anak dari Lot pada saat mereka keluar dari Sodom dan Gomora di Kejadian 19, dan anak-anak perempuannya dengan caranya sendiri tanpa memikirkan takut akan Tuhan, mereka melakukan perbuatan seksual dengan ayahnya, dan sudah pasti itu sebenarnya melanggar. Dan kita melihat juga saudara di pasal di ayat 13 sampai ayat 30 di pasal 22 ini berbicara tentang hukum perkawinan. Tuhan begitu menghargai dan mensyaratkan setiap perempuan sebelum menikah atau sebelum kawin, dia harus dalam keadaan perawan. Dan Tuhan sangat memurkai juga orang yang menodai keperawanan dari seorang wanita dan perempuan muda ya. Dan dua-duanya, kalau seorang wanita itu tidak menjaga keperawanannya, itu hukumnya ada. Dan juga lelaki yang merusak keperawanan seorang wanita muda, itu juga hukumnya ada, dan semua Tuhan murkai. Sebab itu kita melihat bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya Tuhan sudah mulai deal dengan manusia, dengan bangsa Israel secara khusus ya, dari awal, dari permulaan peradaban. Tetapi itulah sebabnya kita belajar terus, dan bagaimana kita menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga kita terhindar. Dan kalau kita lihat juga persundalan di tempat kudus seperti di pasal 23 ayat 17 dan 18, ingin saya bacakan. Kita akhir-akhir ini mungkin ada dikaget-kagetkan dengan berita-berita yang ada orang yang melayani Tuhan tetapi juga hidup di dalam kecerobohan secara kedagingan ya. Pelanggaran, kecerobohan yang membawa kepada pelanggaran dan dosa. Dan kita lihat dari zaman bangsa Israel juga Tuhan sudah memperingati hal ini. Coba kita baca pasal 23 ayat 17 dan 18. Saya bacakan buat saudara. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Dan saudara, ini berbicara soal jangan ada pelacur. Dan kata pelacur bakti di situ berbicara soal sudah tambah bakti, itu berarti sudah pekerjaannya dan memang sudah keputusannya, sudah komitmennya, dan sudah hidupnya yang dia pilih seperti itu. Dan Tuhan tidak suka untuk hal-hal ini. Dan di antara anak-anak lelaki janganlah ada semburit bakti. Saudara tahu itu semburit apa? Kita jarang sekali mendengar ya saudara. Tetapi semburit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara soal persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Nah saudara lihat di awal-awal bangsa Israel dalam kebersamaan,
satu bangsa sesudah mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah memperingati mereka dengan hal-hal seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau seperti bangsa-bangsa lain mereka melakukan semburit, yaitu hubungan laki-laki dengan laki-laki. Tapi itu laki-laki memang selalu nomor satu kan diangkat ya dalam berbagai hal. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan dengan perempuan. Karena iblis bekerja dengan cara yang sama untuk menghancurkan manusia. Nah sekarang ini lama-lama kita seakan digiring untuk menjadi biasa untuk hal-hal ini. Tetapi kita harus sadar siapapun kita bahwa ini adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan ayat 18 Tuhan berbicara dengan tegas, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan. Karena dari zaman yang saya juga masih kecil, saya sudah mulai simpang siur mendengar istilah-istilah saudara, bahwa laki-laki juga bisa bersundal, bukan cuma perempuan. Karena kebiasaan itu dipikir perempuan sundal, tetapi ada juga laki-laki sundal dan melayani dengan berbagai cara. Nah Tuhan murka untuk hal-hal seperti itu. Mari kita belajar saudara. Mari kita berhati-hati dengan hal ini. Kalau saudara sedang mempraktikkan seperti lesbian atau gay dan sebagainya, ketahuilah firman Tuhan berbicara dengan tegas untuk hal-hal seperti ini. Dan Tuhan katakan, janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekalipun mereka membawa itu sebagai nasar kepada Tuhan, Tuhan bilang tidak. Dan Tuhan sedang mengajar bangsa Israel untuk menjaga kekudusan Tuhan. Dan hal yang harus diperangi kepada mereka itu kedagingan mereka yang harus mereka jaga dengan baik. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu kita hanya bisa menjaganya dengan firman Tuhan. Dan kita menjaganya dengan membiarkan Roh Kudus ada dan hidup di dalam kita, sehingga mengontrol segala apapun yang terjadi tubuh, jiwa, dan roh kita. Haleluya. Dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Dan secara khusus di pasal 22, 23, dan 24 berbicara hal-hal yang tidak jauh dari hal kedagingan, yaitu soal hukum pernikahan, hukum perkawinan. Lalu kemudian di pasal yang ke 23 berbicara soal persundalan di tengah-tengah bangsa yang kudus, umat Israel. Lalu kemudian di pasal 24 berbicara soal perceraian. Karena pada zaman itu pun sudah terjadi kawin-mawin. Orang bisa seenaknya saudara, dan sepertinya tidak ada aturan sama sekali. Sebab itu Tuhan sangat-sangat memperingati bangsa Israel agar mereka menjaga diri sedemikian rupa. Karena di mana mereka berada, di tengah-tengah bangsa seperti apa yang mereka berada, seringkali juga mereka tidak bisa menahan diri terhadap pengaruh-pengaruh, termasuk pengaruh-pengaruh dalam hal seksual semacam ini, pelanggaran moral di dalam kehidupan umat Israel. Dan kita juga di zaman sekarang, mari kita berhati-hati dalam hal ini, karena Tuhan juga sudah memperingati kita. Kalau kita suka membaca firman Tuhan, kita juga dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara. Di dalam perjanjian baru juga Tuhan Yesus secara jelas berbicara tentang hal ini. Kalau kita membaca Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini perkataan Tuhan Yesus, dan tidak ada manusia yang dapat melawannya, saudara. Memang seringkali untuk satu kebenaran, kalau kita rasanya susah buat kita mencoba mencari jalan kompromi. Tapi pada akhirnya kita harus tahu apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah bagi kita. Secara khusus juga kita dapat melihat dalam Markus 10 ayat 11 dan 12. Di situ, dan kita boleh baca dari ayat 4, saya ajak saudara baca dari ayat 4, kita secara jelas akan mengerti kata-kata Tuhan Yesus. Dan mengapa kelihatannya seperti Tuhan kompromi dengan manusia, tetapi seharusnya tidak. Coba kita perhatikan ayat 4, Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Karena orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana katamu tentang hukum, tentang peraturan, tentang apa yang dikatakan oleh Musa, diperintahkan Musa kepada bangsa Israel, yaitu kalau seseorang mau menceraikan harus memberikan surat cerai. Itu berarti kan boleh. Dan ini perkataan Tuhan Yesus, justru karena ketegaran hati mula. Jadi itu bukan berarti kehendak Tuhan, tapi manusia, ketegaran hati manusia. Maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Tuhan berikan alasan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan. Dan itu sangat jelas dalam firman Tuhan.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang dimaksud istrinya tentunya perempuan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, tetap melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena Tuhan juga sudah berfirman, maka seharusnya kita menerima apa kata Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-11, setelah murid-murid dan Yesus sudah sampai di rumah dan hanya mereka saja, Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara, ini jelas sekali. Kita mungkin bisa kompromikan, mencoba segala macam, tetapi dengan pemahaman yang dasar, biasa saja kita memahami apa kata-kata Tuhan Yesus bagi kita semua, yang pada saat itu dikatakan kepada murid-muridnya. Karena di tempat yang tersendiri, murid-murid bertanya lagi soal itu kepada Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan, dan biarlah hati kita dicelikan oleh Tuhan, dan biarlah kita diberikan kerelaan oleh Tuhan untuk menuruti dan mentaati firman Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Dan biarlah kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, seperti di ayat 1 di pembacaan kita hari ini, di pasal 22 ayat 1, frase yang saya bilang yang sangat menyentuh hati saya langsung, saudara, yaitu janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Kalau engkau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, mari jangan engkau pura-pura tidak tahu, tetapi mari kita memahami, kita melakukannya dengan setia dan percaya, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan membela kehidupan kita. Saya percaya itu, dan saya tahu sudah ada bukti dalam firman Tuhan, dan juga mungkin ada kesaksian saudara membuktikan itu. Kalau kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan membela kita. Sebab itu janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Tuhan Yesus memberkati.